Lo kan. Kencang-kencang. Hello guys, welcome to Kang Moto Vlog. Yeah, hari ini adalah hari Minggu jam 12.15 dan gue tidak San Mori. Jadi gue mau ke rumah teman gue dan gue masih di Jakarta sekarang dan gue juga mau ini ngucapin buat Mas Ano atau biasa disebut SW Motovlog. Gue mau mengucapkan selamat menempuh hidup baru ya. Dan semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah ya. Selamat atas pernikahannya. And kalau gitu lanjut ke topik. Hari ini gue mau bahas tentang sesuatu. Mumpung lagi di Jakarta ya. Gue setiap ke Jakarta itu pasti kaget dengan kondisi kebiasaan lalu lintas di sini. Dengan di Surabaya itu beda banget guys. Di Surabaya tidak separah di Jakarta. Kondisi kebiasaan para pengendaranya sama-sama buruk, tapi di Surabaya lebih baik. Nah, maka dari itu gue membahas 10 kebiasaan buruk pengendara di Indonesia. Kenapa di Indonesia? Karena menurut gue dari video-video dan dari komentar kalian, kayaknya semua daerah Indonesia sama aja deh. Ya kan, cuma bedanya itu mana yang lebih buruk, mana yang enggak ya. Langsung aja yang pertama itu adalah nyebrang sembarangan. Nyebrang sembarangan ini ngeselin banget ya kan. Mau orang, mau mobil, mau motor gitu kan ya. Walaupun di video ini spesiali buat pengendara, tapi tetap aja orang kadang suka nyebrang sembarangan ya, pejalan kaki gitu. Mungkin kalau pengendara itu dengan alasan sudah nyalain sen, dengan begitu mereka bisa menyeberang sembarangan gitu. Padahal sebenarnya enggak, lu tetap harus ngelihat kanan kiri dulu, lu harus ngelihat kondisinya kayak gimana, apakah orang yang sudah lebih dulu di jalan itu ngasih jalan ke lu apa enggak gitu kan ya. Nggak bisa gitu lu udah nyalain sen tapi lu tetap nyebrang gitu. Dengan nyalain lampu sen itu nggak bisa lu bisa nyebrang sembarangan di seberangan manapun, di jalan manapun gitu. Nggak bisa guys gitu loh. Terus lanjut lagi yang kedua, yaitu berhenti di depan stop line atau di garis berhenti lampu merah. Ini ngeselin guys. Kenapa? Karena orang jadi nggak bisa nyebrang pejalan kaki itu. Ini juga menurut gue ini dosa. Iya, dosa. Kenapa? Karena secara lu ngambil jalan orang, lu ngambil hak orang, ya kan? Orang mau nyebrang nggak bisa gara-gara jalannya lu halangin. Biasanya ini pengendara motor nih, mobil jarang-jarang biasanya. Orang mau nyebrang nggak bisa, haknya lu ambil. Bisa bang kalau bisa nyelip-nyelip, tapi kan susah. Orang jadi lama, waktunya terbuang gara-gara lu. Iya nggak? Dan kalau kita mengambil hak orang lain itu adalah dosa. Bener nggak kata gua? Yang kedua, orang-orang ini jadi nggak bisa ngelihat traffic light, ya kan? Karena rata-rata, bukan rata-rata sih, biasanya juga kadang ada lampu traffic light yang nggak ada di seberang persimpangannya, tapi cuma di belakang stop line. Jadi otomatis orang yang berhenti di depan stop line ini nggak bisa ngelihat lampunya apakah udah hijau apa belum. Jadi pas sudah lampu hijau, yang berhenti di belakang stop line jadi ngelakson-laksonin. Ya nggak? Bener nggak gua? Iya kan? Dan itu juga memperlambat. Lu di depan garis stop line bukannya lebih cepat malah jadi lebih lambat gara-gara lu nggak tahu udah hijau apa belum. Sebenarnya apa sih yang lu kejar? Lu bisa berhenti di depan stop line tuh apa sih yang lu kejar gitu? Ya kan, lu nggak bakalan lebih cepat sekian detik cuma gara-gara lu berhenti di depan stop line gitu. Lu kalau mau buru-buru berangkat kemarin. Terus selanjutnya yang ketiga itu adalah menerobos lampu merah. Ini ngeselin banget guys. Sudah banyak banget yang kecelakaan gara-gara orang-orang konyol kayak gini. Kalau gue bilang orang yang nerobos lampu merah itu adalah orang-orang buta warna. Ya jelas buta warna, orang masih merah kok dia malah nyebrang. Iya nggak? Iya kan? Sebenarnya gue turut prihatin gitu. Apalagi kalau misalnya diantara dari kalian yang suka melakukan ini, gue turut prihatin sama kalian. Turut prihatin juga sama mata kalian. Tolong dioperasi itu matanya. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah muter balik sembarangan. Muter balik sembarangan ini ya sama aja sebenarnya kayak nyebrang sembarangan. Dengan alasan udah nyalain sen, lu bisa muter balik sembarangan. Padahal orang belum tentu ngasih lu jalan. Kalau misalnya ditabrak, yang salah siapa? Dan kalau mau muter balik juga jangan langsung nyebrang, ambil lajur sebelah kiri. Terus yang selanjutnya adalah orang yang ugal-ugalan. Orang yang ugal-ugalan dengan orang yang ngebut itu beda. Kalau orang yang ugal-ugalan dia sudah pasti ngebut. Tapi kalau orang yang ngebut belum tentu ugal-ugalan. Orang yang ngebut masih bisa ditoleransi dengan catatan dia peduli dengan sekitarnya. Dia peduli dengan keselamatan dirinya sendiri dan peduli dengan keselamatan orang lain. Dan dia masih hati-hati gitu loh. Masih memikirkan safety lah intinya. Tapi kalau ugal-ugalan dia bodo amat. Dia mau dirinya selamat, dia mau orang lain selamat, dia bodo amat. Yang penting dia biasanya orang ugal-ugalan ini pengen lihat keren di jalan, ya kan? Apalagi kalau sama teman-temannya, dia pengen show off. Show off itu buat apa?
buat menarik perhatian teman-teman kalian. Sekarang gue tanya, apa dengan teman-teman kalian tertarik itu teman-teman kalian langsung pengen kawin sama lu gitu? Ya enggak juga kan. Show off di jalan itu bukanlah sesuatu yang necessary, bukan sesuatu hal yang harus dilakukan gitu. Beda sama orang yang ngebut. Kalau ngebut itu dengan kondisi tertentu ya, dia tuh bener-bener buru-buru gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah orang yang jalannya lambat tapi di tengah. Maksud gue di sini lambat itu adalah orang yang berjalan di bawah kecepatan rata-rata suatu jalan. Misalnya, kecepatan suatu jalan itu rata-ratanya adalah 60 km per jam. Dan di sini orang tersebut ya yang lambat ini dia cuma jalan 40 km per jam. Itu sebenarnya itu adalah hal yang sah-sah aja gitu. Kalau lo mau pengen lambat, kalau lo pengen cepat itu adalah serah lo. Tapi yang ngeselin itu adalah kalau lambatnya di tengah. Banyak gitu orang yang di belakang lo itu yang pengen cepet. Maksudnya yang pengen cepet itu adalah yang kecepatannya lebih tinggi daripada lo. Tapi lo tuh ngalangin. Ya elah bang, tinggal disalip aja. Emang lo kira nyalip itu gampang apa? Ini aja dari tadi gue pengen nyalip apaan saya nggak dapet. Nyalip itu nggak gampang guys, apalagi kalau nyalip motor. Kalau gue bilang nyalip motor itu lebih susah. Kenapa? Karena itu bahaya, nyalip motor itu. Ini lagi aduh mak-mak. Nyalip motor itu bahaya guys. Kalau kita nyalip ke kanan dia oleng ke kanan, kita nyalip dari kiri dia oleng ke kiri. Ya kan? Sama aja gitu, motor sama mobil itu sama susahnya. Nyalip motor kadang lu dipepet ya kan? Pengen nyalip lu pepet, di klakson nggak digubris. Di klakson lagi dia marah-marah. Padahal dia lambat di tengah. Jadi dia yang marah. Kan suwe. Nah, lanjut aja ke tipe yang selanjutnya, yaitu adalah masuk gang sembarangan. Masuk gang sembarangan ini sebenarnya sudah pernah gue bahas di video gue yang judulnya gue marah-marah. Karena itu gue hampir nabrak orang gara-gara ada orang yang masuk gang tapi sembarangan. Jadi dia tuh nyebrangnya sebelum gang. Ya kan, gangnya di sini, dia nyebrang dari sono. Terus dia beberapa meter gitu lawan arah baru masuk gang. Atau enggak ada orang yang masuk gang tapi nggak lihat kalau di dalam gang itu masih ada pengendara lain. Jadi langsung masing nyelonong aja gitu. Itu ngeselin guys. Ngeselin dan membahayakan gitu. Sebel gue. Kalau masuk gang itu yang bener gitu. Nih ke orang ini nyebrangnya sebelum gang anjir. Kalau mau nyebrang itu depan gang, jangan sebelum gang. Lu nggak bakal lebih cepet sekian detik kok kalau nyebrang sebelum gang. Nungguin mobil dari lawan arah paling berapa detik sih? Gak nyampe semenit. Heran gue. Sumpah heran gue. Terus yang selanjutnya itu adalah yang paling gue benci, yaitu gak lihat spion. Mau dia pindah jalur, mau dia masuk ke dalam gang, mau dia belok gitu, dia nggak lihat spion. Setiap insan di Indonesia itu rata-rata kadang suka lupa lihat spion. Mau motor, mau mobil, mau truk, mau bus gitu. Dengan dalih sen, ya sama aja kayak tadi gue bilang. Dengan dalih nyalain lampu sen, dia merasa dia sudah benar. Kalau ditabrak, ya nabrak yang salah. Kalau dia sendiri nggak lihat spion gitu. Ya kan, spion itu penting guys. Lu harus tahu di belakang lu ada siapa. Jangan cuma lihat ke depan doang, lu tetap harus lihat ke belakang. Tapi bang, gua kan udah move on, gua nggak perlu lihat ke belakang lagi. Gua nggak bercanda ini, gua serius. Beda jalanan sama percintaan lu yang busuk gitu. Banyak gitu kejadian orang keserempet di jalan ya kan. Lu kadang suka ngeliat orang hampir keserempet atau bahkan keserempet di jalan ya kan. Itu kenapa ya? Karena nggak ngeliat spion salah satu aspeknya. Dan gue udah berapa kali gitu bolak-balik hampir keserempet sama orang gara-gara orang itu nggak lihat spion gitu. Kesel gue. Ini orang kenapa? Iya kan nggak nyalain lampu sen. Gue kesel banget sama orang yang nggak ngeliat spion gitu. Kalau misalnya kita marahin, ntar dia ngamuk-ngamuk balik. Woi, nggak lihat sen gua lu. Lah, lu yang nggak lihat spion, kenapa lu yang marah-marah gitu? Soalnya gue juga merhatiin kadang orang di jalan itu spionnya nggak bener. Ada yang ngadepnya ke bawah, ada yang ngadepnya ke atas gitu. Jadi secara dia bener-bener ketahuan banget kalau spionnya itu nggak dipakai gitu. Lain kali ya guys, buat kalian mungkin yang spionnya itu tidak terpakai, ya, tolong jual aja itu spion. Atau mungkin kalau lo mau beli motor baru, bilang sama abang dealernya, Bang, tolong spionnya dipisah aja, karetnya satu. Kesel banget gua, mubazir spion lo, kasihan itu lo udah beli motor itu harga itu sekaligus sama spionnya dan spionnya nggak lu pakai gitu. Terus yang selanjutnya itu adalah yang tadi mobil box kayak tadi itu mau ambil jalur atau mau ya parkir lah ya pokoknya mau keluar dari jalur lah, dia nggak nyalain sen, tiba-tiba belok gitu aja dan ditambah nggak lihat spion. Itu makin parah lagi ya kan. Dan by the way gue juga lupa ini adalah urutan keberapa, bodo amat lah ya, tadi gue bilang 10, yang menjelas ini yang terakhir. Jadi tiba-tiba kita lagi jalan enak-enak, tiba-tiba orang itu tiba-tiba nyelonong di depan kita. Lah, lampu sen nggak nyalain. Ini tuh ngeselin banget, itu bener-bener memicu kecelakaan ya kan. Dan itu bener-bener bikin kaget orang gitu. Tolong guys, tolong jangan lupa nyalain lampu sen. Jangan lupa juga untuk lihat spion. Spion itu penting, lampu sen juga nggak kalah penting. Tolong ya.
Gimana gitu caranya? Gue sebenarnya sadar gitu, video yang sekarang gue lakukan ini, video yang sekarang gue bahas ini, itu nggak mungkin gitu merubah semua orang yang ada di jalan. Lo kan. Aduh tuh bawa anak, lo kasihan anaknya kan kalau sampai jatuh. Tolonglah bawa motor tuh yang bener gitu loh. Heran gue. Sebenarnya ada sebuah hal gitu yang gue rasa bisa merubah kebiasaan berkendara ya khususnya, yaitu menanamkan rasa malu kepada mereka. Contohnya kayak gini, lo itu adalah seseorang yang suka banget buang sampah sembarangan. Dimanapun lo buang sampah sembarangan, lu malas nyari tong sampah, jadi dimanapun lu buang sampah gitu, termasuk di rumah lu sendiri. Dan lu seketika itu masuk ke sebuah daerah yang dimana daerah itu bersih banget, semua orangnya itu selalu buang sampah pada tempatnya, di jalan itu nggak pernah ada sampah, dan disitulah lu bakalan merasa malu untuk buang sampah sembarangan. Itulah yang gue bilang menanamkan rasa malu. Dan itu tapi gimana caranya gitu, ini sudah terlanjur menyebar, ya kan, udah terlanjur, orang-orang itu sudah terlanjur kayak gini gitu maksud gue. Ya itu susah banget kalau mau menanamkan rasa malu ke orang-orang pengendara di Indonesia ini, susah banget guys. Mereka nggak pernah mikir kalau mereka tuh egois ternyata, especially di jalan. Yang penting mereka nyampe secara cepat, ya kan? Yaudah guys, sebenarnya yang pengen gue bahas cuma itu aja. Tapi gue punya permintaan juga buat kalian, yaitu kalian jangan cuma tonton, kalian jangan cuma komen di video ini. Jangan cuma komen iya bang, di daerah gue juga kayak gitu bang, banyak banget bang. Jangan cuma komen kayak gitu doang. Gue minta kalian share video ini ke teman-teman kalian aja deh, atau enggak ke orang tua kalian deh, atau enggak ke guru-guru kalian deh. Tapi seenggaknya ya mereka tahu lah bahwa kebiasaan mereka itu buruk. Karena gue yakin setiap orang, hampir setiap orang tuh kayak gini, walaupun nggak semua ya. Itu gue kesel banget ya kan, dan gue yakin kalian juga sama kesel ya kayak gue. Yaudah guys, kalau gitu gue tutup aja. Jika kalian menyukai video ini, silahkan klik jempol ke atas. Tapi jika kalian tidak menyukai video ini, silahkan klik jempol ke bawah. Jangan lupa untuk subscribe buat kalian yang belum subscribe, kalau kalian mau masih lihat video seperti ini lagi. And sana masuk. Nah gitu, kalau mau nyebrang di depannya langsung, jangan nyebrangnya di sono tapi tujuannya di sini. Bener tuh tadi mak-mak walaupun nggak pakai helm. Ya kan, udah gue tutup aja. I'm signing out guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And peace nya nggak ada obat.